Nggih kadang masalah sepele niku kalau lek mboten lek di napa nggih diperpanjang niku nggih rumit nggih. Jadi jamak awal haja terus gitu mau termasuk kula manggi termasuk tenggari hasil basul masail niku. Jadi termasuk kemacetan jamak solusi untuk kemacetan. Ya, ngoten. Tapi alasan lil hajawa niku. Jadi nggak ada apa-apa di rumah fil hadar kan mestinya kan kalau jamak atau qasar itu mestinya kan bepergian itu di rumah. Alasannya apa? Bukan karena sakit tapi lil haja. Boleh. Tapi nggak boleh dijadikan adat kebiasaan. Jangan sering-sering lah. Lek jamak terus ya nopo mungkin. Jamak takhir enak di jamak takhir. Akhirnya di jamak semua. Nggih. Dan wangkisyaful aurati lan kebukae aurat. Nggih kadang masalah sepele niku kalau lek mboten lek di napa nggih diperpanjang niku nggih rumit nggih. Rupane kan gampang niki rupane nggih. Lek cuma nggih pokok apa iku batal lek kena najis yo batal salat kan gitu nggih. Lumrah Pak. Nggih lek ngoten niku lumrah. Tapi masalah ini ku sing garai. Masalah sing garai. Lho lek ngene ya apa? Lek ngene ya apa? Termasuk sing ribet niki tawah niku ya. Tawah masjid niku, masyaallah. Ribet gak temu karuan. Politik nggih campur sembarang kali niku. Nggih. Hukum aslinya kan ngeten. Jadi mengeraskan suara zikir atau semacamnya seperti Al-Qur'an di masjid kalau tidak mengganggu kepada orang yang sholat, mengeraskan suara jelas itu mengeraskan suara itu. Nggih. Pakai toa yang mengeraskan suara. Walaupun volumenya orang yang ngomong itu enggak apa memangnya malah pengeras ya malah mengeraskan suara dalam kitab Buya itu di masjid kalau memang tidak mengganggu pada orang sholat, tidak menyakitkan pada orang lain, buatin nanti nambel-nambel muslim atau enggak muslim, buatin makro. Tapi lek ono makro nggih, makro. Nggih. Tapi kalau mengganggunya sangat mengganggu, menyakiti orang sampai tutup haram gitu. Sampai tutup haram. Sebelum itu ada ibarat kalau ada orang berkumpul di masjid membaca Al-Qur'an dengan keras. Terus bagaimana hukumnya? Kalau memang banyakan mana maslahannya orang yang mendengar atau orang yang terganggu. Kalau banyaknya yang mengambil manfaat dari bacaan itu, maka enggak makruh. Kalau memang banyakan bukan maslahannya, bukan manfaatnya, maka makruh. Ngoten. Padahal nggih ya napa nggih? Itu kok sakniki pun kepleset titik pun diweng nggih. Nggih pun dadi nggih pun diputer-puter digoreng diwalik mboten dibalik digoreng mboten diwalik kosong wis niku. Wa wangkisyaful aurati lan kebukae aurat amdan kelawan sejo. Fa in kasyafa mong kelawan buka ha ing aurat apa arihu angin fasatara mongko nuli nutupi sapa wong ha ing aurat fil hali ing dalem saknalika lam tabtul mongko ora batal apa salate wong. Perkara yang membatalkan salat yang seterusnya yaitu terbukanya aurat. Inkishaf itu tidak sama dengan kasfu ya. Kalau inkishaf itu seakan-akan tidak ada gerakan orangnya, memang terbuka, nggak ada unsur kesengajaan. Makanya inkishaful aurat itu kalau memang amdan, nek niki amdan. Sajane niku pundi wae. Kalau memang tidak ditutup seketika, maka hukumnya batal sholatnya. Ya.
Nggih, batal sholatnya. Seberapa seketika itu? Seperti tadi. Ai qabla mudi aqalitu ma'ninati. Ya. Jadi sebelum sampai begitu kebuka, begitu langsung gitu. Kalau tidak, maka batal sholatnya. Ya. Jadi fa in kasafarrihu fasatara fil hal lam tabtul sholatu. Kalau kita sholat kok kebuka angin, maka harus ditutup seketika. Jangan masalahnya masalah polai angin ya. Kan ini angin ini yang buka, dibiarkan sisis, nggak boleh, harus tetap ditutup ya. Itu seperti itu ya. Ya. Jadi ai qabla mudi aqalitu ma'ninati ya. Kalau memang sampai lewat paling sedikitnya tuh maknina, ya sudah batal ya. Sudah batal. Tidak sama dengan air, dengan angin ya. Tidak sama dengan kalau angin kita sholat, aurat kita dibuka angin, ditutup seketika, maka sholatnya tidak batal. Kharaja birrih ghairuhu. Tidak sama dengan angin, selain angin. Apa itu? Walau bahimatin kakirdin au ghairi mumayyizin fayadurru walau satarha halan. Kalau memang yang buka itu bukan angin, apa? Ya bukan angin. Entah bisa anak kecil, bisa temannya, bisa apa? Hewan. Ini contohnya kakirdin, ketek, bedes, ya. Ya apa? Fayadurru walau sataroha halan. Maka membatalkan walaupun ditutup seketika. Makanya hati-hati. Angin dengan anak kecil nggak sama. Di dalam kayak gitu ya. Tapi nggih enten khilafe. Kurang kan repot ngeten niki nggih. Nyebut, "Nggo ngene meden-meden burine." Oh, gak opo nggih. Jadi niki niku fakih ngeten niki pun. Ya ngene. Mergane pun jare Pak Takim kok ada. Loh, ternyata kok jare oleh. Lah makane lek terus keluar lek ngomong fakih hati-hati, bukan berarti enggak boleh. Sing ilono berarti ngaji. Loh, nggih. Jadi terus saya mriki ngeten. Farrihu qayyidun mu'tabar khilafan lima jar'il maksi. Imam Maksi laisa min annahu laisa qayyidan bal ghairu rih misluhu fal mu'tamad kata nggih. Jadi menurut Imam Maksi enggak wis padha ae wis angin ala. Artinya apa? Ada yang tidak membatalkan asalkan ditutup seketika wis gitu. Angin atau bukan angin gitu. Begitu. Kalau nggak sengaja, kalau disengaja ya otomatis sudah. Kalau sengaja otomatis. Kalau tidak sengaja harus ditutup seketika. Apa yang membuka angin atau bukan angin? Intinya tidak masalah, tidak membatalkan. Cuma ada yang mengatakan kalau angin ditutup seketika nggak membatalkan. Kalau selain angin, walaupun apa berupa hewan atau orang, anak kecil ya maka membatalkan. Wa taghirun niyati lan ngowahi niat kaayan wiya kaya liyanto niat sapa musolli al khuruja ing metu minas sholati saking salat. Yang nomor selanjutnya perkara yang batalkan wudu yaitu merubah niat. Contohnya apa? Ketika sholat kita niat untuk keluar dari sholat ya. Kecuali kalau memang sholatnya itu ada kemarin itu rukunnya sholat yang keberapa yang terakhir itu ada niat keluar dari sholat, tapi itu tidak harus itu. Menurut pendapat yang kuat tidak harus niat sholat, asalkan sudah salam maka kita sudah selesai untuk mengerjakan sholat. Sholat yang pertama. Setelah itu kita dalam hati niat untuk keluar dari sholat. Kalau kita robah niat kita ka'ayyan wiya al khurud minas sholat, kita niat keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Sudah batal. Atau mamang ragu ya ragu apa ya seperti kita sholat sudah mendung sholat sudah sholat ada hujan kita banyak memean dan seterusnya tak batal no gak gitu maka batal. Atau digantung
mendung memang akeh gak ditulung dhisik. Allahu Akbar. Engko lek udan dah tak batalno. Batal sudah. Jangan ngenteni engko. Makanya sayukjanya kalau dipakai itu sebelum kita melakukan sholat yang ada urusan dengan dunia selesaikan dulu. Karak tulungan memean entasen. Iki ate udan sholat. Kalau sampai kalau sampean mau qadil hajah monggo aja dimpet. Begitu, selesaikan dulu biar sholatnya ada kekhusyuan, ada kekhuduran. Kemarin itu seperti itu. Iya, betul apa? Seperti itu. Nah, kalau memang kita teruskan, ya itu tadi antara ta'alluq ya, kita gantungkan sholatnya atau kita mamang. Nah, jangankan kita niat, mamang saja sudah batal atau digantung seperti tadi itu. Engko lek udan tak batal sholatnya. Ya. Beda dengan selain sholat ya, beda dengan sholat seperti puasa, iktikaf, haji, umroh dengan niat tok, dengan apa, merobat tok nggak apa-apa ya, kalau tidak makan ya. Jadi puasa wanawan tak batalno kah, tak batalno kah posoku, ya nggak apa-apa, walaupun nggak ada muni tapi dimasukkan ada apa sesuatu yang dimasukkan ya batal ya, karena katanya sini li anna sholah adiyaku baban minha, karena sholat itu babnya lebih dipersempit ya, sempit daripada yang lain atau diperlonggar ya. Kalau sholat harus betul-betul ya fokus sudah, karena kita butuh kefokusan ya, jangan dipakai main-main untuk menggantungkan itu ya. Wal uklu wastidbarul kiblati lan mungkur kiblat kaya ja'ala kaya ento ndadekno sapa sing musolli ha ing kiblat khalfa dhahrihi ing dalem burine gegere musolli. Jadi termasuk perkara yang membatalkan sholat yaitu membelakangi kiblat. Artinya apa? Ya memang kiblat kita belakangi, tapi bukan hanya itu tok. Kalau di takribnya seperti itu. Lah sekarang kalau cuma mengu termasuk. Artinya kalau sholat dengan berdiri atau duduk, dadanya tidak boleh berpaling dari kiblat walaupun tidak sampai membelakangi, termasuk itu batal. Atau salamnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini hati-hati, salam itu ya ininya tok. Kalau ininya walaupun diputer ya seperti golekan gitu ya nggak apa-apa ya. Kalau ininya Assalamualaikum, lah gini. Kecuali kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah salam itu sudah mengakhiri, nggak butuh gerakan ya. Tapi kalau Assalamualaikum, lah ininya yang salam kedua itu kan nggak wajib yang kedua. Yang pertama di Assalamualaikum warahmatullah itu sudah kita Assalamualaikum itu sudah Assalamualaikum itu sudah kita akhir sudah minimal Assalamualaikum. Dong ngadep teng kiblat itu kan waktu berdiri, waktu rukuk, waktu sujud. Iya enggak ya. Jadi mukdomul anggota itu sampai berhati-hati ya. Jadi waktu berdiri, waktu kita berdiri atau duduk ya. Atau kalau kita termasuk waktu tidur terbaring. Tidur apa? Miring itu, tidur miring. Kalau tidur terbaring tidak, yang menghadap kiblat bukan apa? Dada, tapi wajah dan tapak kaki. Ya. Orangnya menghadap ke timur, ke timur, kakinya dari sana, terus kepalanya diangkat sedikit pakai bantal biar menghadap kiblat seperti itu. Tapak kaki, yang lain tidak. Itu menghadapnya seperti itu.